Hadirin dan pemirsa, Pesta Demokrasi 9 Desember 2020 tinggal menghitung hari. Masa depan Kabupaten Konawe Utara ada di tangan para pemilih yang akan memilih pemimpin yang tepat untuk 5 tahun mendatang. Dan untuk itu, sebelum kami hadirkan di atas panggung ini dua pasangan calon, terlebih dahulu kita sambut moderator debat sore ini, Agustin Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan selamat datang dalam debat calon bupati dan wakil bupati Konawe Utara tahun 2020 dengan mengangkat tema memajukan daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat Konawe Utara. Kalian yang berbahagia dan para pemirsa dimanapun Anda berada, tibalah saatnya. Kita akan memanggil kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Utara. Dan inilah 4 putra terbaik Konawe Utara yang nantinya akan memimpin daerah Kabupaten Konawe Utara untuk 5 tahun ke depan. Kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita akan memasuki segmen berikutnya, di mana kita akan mendengarkan bersama penyampaian dari kedua paslon yang akan menjabarkan mengenai program kerja serta visi misinya masing-masing sebagai calon bupati dan wakil calon bupati Konawe Utara. Dan dalam penyampaiannya akan diberikan waktu selama 3 menit bagi masing-masing paslon yang akan kita mulai dari calon nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah yang kami hormati KPD Konawe Utara bersama seluruh jajarannya, paslon nomor 2 bersama jajarannya, seluruh hadirin dan pemirsa di rumah yang saya muliakan. Izinkan kami menyampaikan visi misi kami pasangan NKRI dengan durasi waktu yang begitu terbatas, oleh karenanya kami akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh rangkaian daripada dokumen visi misi kami. Bapak sekalian, Konawe Utara adalah daerah yang secara geografis memiliki jumlah penduduk yang 64.000 dan luas wilayah adalah 500 km 3 persegi dan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam baik di darat maupun di lautan. Di darat kita punya potensi kekayaan alam yaitu sektor pertanian yang luas, perkebunan yang luas, kemudian sektor pertambangan yang luas, baik tambang galian C maupun nikel. Dan di laut kita punya potensi kelautan, maritim, dan wisata. Oleh karenanya, berangkat dari sahabat sekalian, maka kami NKRI memiliki visi yaitu Konawe Utara yang mandiri dan religius menuju masyarakat sejahtera. Berangkat dari visi ini, maka kami memiliki 7 misi yang merupakan aktualisasi dari berbagai problem tantangan kita depan, yaitu persoalan pertumbuhan ekonomi, persoalan kemiskinan, dan persoalan lapangan kerja atau pengangguran. Nah, berangkat dari sana, maka kami memiliki misi, 7 misi ini adalah aktualisasi dari problem yang kita hadapi, dan insya Allah kita akan wujudkan sekalian ketika masyarakat Konawe Utara memberikan daulat kepada kami untuk membangun Konawe Utara ke depan, maka misi dan visi ini kami akan seluruhkan melalui program-program. Yang pertama, 2 urusan wajib kita yaitu urusan pendidikan dan kesehatan, dan 3 program unggulan kita adalah pertanian dari artian luas, UKM dan pariwisata, dan 4 program sektor penunjang birokrasi, sektor sosial dan jaminan sosial dan infrastruktur. Demikian visi misi dan program kerja kami, dan insya Allah nanti kita akan lanjut dalam tingkat pendalaman dalam sesi berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Kami persilakan kepada calon nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati saudaraku Pak Haji Raup SHG dan Iskandar Mekuo ZSHMH, paslon nomor urut 1. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Abu Haira SOCMSI yang insya Allah 6 hari lagi akan menjadi Wakil Bupati Konawe Utara. Komisioner KPU Ketua, Bawaslu Ketua, beserta seluruh tim pendukung pasangan yang sempat hadir pada sore hari ini. Kami Haji Ruksamin dan Haji Abu Haira dengan itikat baik dan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berketetapan hati untuk mengusung visi Konawe Utara lebih sejahtera dan berdaya saing atau yang disingkat dengan Konasara Jilid 2. Lebih sejahtera dimaksudkan sebagai sebuah keadaan di masa depan di mana setidak-tidaknya kebutuhan sosial dasar masyarakat Konawe Utara dapat terpenuhi secara layak dan memadai. Berdaya saing adalah sebuah keadaan di masa depan di mana warga Kabupaten Konawe Utara memiliki nilai tambah untuk eksis dan berkembang dalam konteks kompetisi sosial, ekonomi, dan budaya pada tingkat lokal, regional, nasional, dan bahkan pada tingkat internasional. Untuk membumikan visi di atas, kami insya Allah akan mengemban 6 misi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan daya saing ekonomi daerah. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat, mendorong reformasi birokrasi, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa. Yang kelima, meningkatkan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup. Serta yang keenam, adalah mendorong gerakan sosial untuk membangun peradaban masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang bertumpu pada agama dan kebudayaan lokal. 6 misi di atas telah kami jabarkan dalam bentuk arah kebijakan dan program prioritas yang keseluruhannya telah kami tuangkan dalam dokumen yang berisi kurang lebih 70 halaman. Karena waktu kita dibatasi hanya 3 menit, maka hanya ini yang dapat kami sampaikan, yaitu visi dan misi yang 6. Sebentar kita akan jabarkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sesi pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om. Santi, Om. Oke, calon nomor urut Anda masih punya waktu 8 detik, apakah ingin digunakan? Sudah cukup, terima kasih. Ya, para tamu undangan yang terhormat dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sama-sama sudah mendengarkan penyampaian dari program kerja serta visi misi dari kedua paslon. Dan kami persilakan untuk bisa kembali duduk untuk calon nomor 2. Terima kasih. Ya, para tamu undangan yang terhormat dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, balik di debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara 2020. Dan Anda masih menyaksikan debat yang sangat menarik pada hari ini, dan di segmen ini nantinya para pasangan calon akan menjawab sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan visi dan misi masing-masing pasangan calon dari panelis. Namun sebelumnya kita akan memasuki sesi penajaman visi dan misi pasangan calon. Mari sama-sama kita saksikan profil dari tim panelis. Profil panelis pada debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020. Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Mane Kandari MSI, Jabatan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. Profesor Dr. Jamili MSII, Jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA Universitas Halu Oleo. Amir Mahmud SPI MP, Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari. Dr. Saifuddin MSI, Jabatan Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Dr. Arifai SHMH, Jabatan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari dan Praktisi Hukum. Baik, kita mulai dari nomor urut pertama. Boleh berdiri. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara.
Pertanyaannya adalah, mengenai sistem ekonomi kerakyatan adalah salah satu bidang yang akan saudara kembangkan. Pertanyaannya, seandainya saudara terpilih, program konkret apa yang akan saudara lakukan untuk mewujudkan pada masa dan pasca pandemi COVID-19? Baik, terima kasih seluruh pemirsa dan hadirin yang saya muliakan. Salah satu program unggulan kami ke depan yaitu sektor UMKM. Nah, kita tahu bahwa kondisi negara kita hari ini adalah kita mendalami namanya pandemi COVID. Nah, sekarang kita masuk tahap pemulihan pasca COVID ini, meskipun secara nasional pertumbuhan perkembangan COVID hari ini belum menunjukkan tanda-tanda akan ada berakhir. Akan tetapi paling tidak di era kami nanti kalau mendapat amanat dari rakyat Kota Utara untuk melakukan rehabilitasi daripada pasca COVID itu adalah mendorong usaha-usaha ekonomi mikro sebagai basis perekonomian rakyat di masa yang akan datang, di mana kita harus mendorong politik anggaran ke depan. Bahwa sektor UKM harus kita gerakkan, kan mereka adalah merupakan pionir perekonomian di kampung-kampung kita yang harus kita bangkitkan di masa yang akan datang setelah pandemi COVID ini, di mana setelah COVID ini terjadi masa stagnan, diakibatkan oleh terbatas ruang gerak dan akses untuk melakukan usaha di bidang ekonomi UKM ini, sehingga Bapak sekalian, insya Allah ke depan kami berkomitmen untuk mendorong politik anggaran agar kita bisa tumbuh subur kembali daripada para pelaku ekonomi UKM di masa yang akan datang. Selain itu bahwa secara umum juga insya Allah kita akan mendorong politik anggaran pada sektor-sektor publik yang selama ini mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat daripada pandemi COVID itu sendiri, misalnya pada sektor-sektor pertanian kita, perkebunan kita, perikanan kelautan kita, dan sektor-sektor lain termasuk misalnya sekalian pendidikan dan kesehatan juga mengalami gangguan akibat daripada pandemi COVID ini. Di sektor pendidikan sekalian tentu nanti kita akan melakukan subsidi daripada salah satu sektor pendidikan, yaitu khususnya para mahasiswa kita sekarang mengalami kendala khusus belajar online, maka daerah harus memberikan subsidi kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Waktu habis, terima kasih untuk calon nomor urut 1, bisa kembali. Dan bisa disaksikan ini masih dalam keadaan segel. Untuk paslon nomor 2. Paslon calon nomor urut 2, salah satu misi saudara adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan daya saing ekonomi daerah Kabupaten Konawe Utara. Pertanyaannya adalah, seandainya saudara terpilih, program konkret apa yang akan saudara lakukan untuk mewujudkan pada masa dan pasca pandemi COVID-19? Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu mengenai meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan daya saing ekonomi daerah. Saya sudah melakukan. Infrastruktur dasar tersebut adalah jalanan, baik jalan pertanian, jalan produksi sudah kita buat. Kondisinya yang baik saat sekarang ini sudah 78,9%, minus 2020 tahun ini karena COVID sehingga tidak dapat kita pembangunan. Yang kedua, air minum alhamdulillah sudah 92% sudah teraliri sampai ke masyarakat. Dan yang paling fantastis adalah listrik. Listrik masih ada 5 kelurahan, 44 desa, dan 4 kecamatan yang sama sekali belum menikmati kemerdekaan khususnya listrik. Di masa saya dan Pak Raup telah kami lakukan, telah kita aliri dan pakan gratis untuk masyarakat. Saat sekarang ini infrastruktur dasar tersebut 3, alhamdulillah tinggal kita selesaikan di masa saya dan Pak Buhaira melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tinggal bagaimana ekonomi kita perbaiki. Sektor kita ada pertanian, perikanan, dan kelautan. Bahkan UMKM yang sudah saya buat itu 257, yang saat sekarang ini sudah siap. Bahkan kita sudah bantu di masa pandemik. Tinggal bagaimana kita dorong, bantu mereka dana, kita kemudian siapkan dengan pelatihan melalui BLK, yang kemudian habis itu kita siapkan dana, dan bagaimana pemerintah memfasilitasi pasarnya nanti. Di mana era pandemi COVID ini dengan segala keterbatasan, tapi semua menjadi dekat, serba online bisa kita lakukan. Tinggal infrastruktur dasarnya lagi yang perlu kita siapkan, yaitu sistem informasi untuk masyarakat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya persilakan untuk calon nomor urut 1 untuk pertanyaan kedua.
Salah satu misi saudara adalah menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana layanan dasar masyarakat khususnya pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan pangan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, bagaimana strategi saudara untuk mewujudkan misi tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan apa yang menjadi pertanyaan dari narasumber menyangkut program unggulan kami ke depan sektor pendidikan, bahwa ke depan memang kita harus membangun layanan pendidikan terjangkau oleh masyarakat kita, meski saat ini bahwa yang menjadi kewajiban kita adalah pendidikan dasar 9 tahun, yaitu SD dan SMP. Tapi kemudian bahwa tidak bisa terlepas dari upaya kita pemerintah daerah, khususnya sektor pendidikan yang tingkat menengah. Bahkan perguruan tinggi pun itu sudah harus masuk kita menjadi pola pemikiran kita di era kita ke depan. Mengapa demikian? Karena jika kita melihat perkembangan sekolah-sekolah kita SMA, sudah banyak yang menamatkan setiap tahun kurang lebih 800 orang. Lalu kemudian dengan struktur untuk posisi hari ini dengan kemiskinan kita 13,6%, maka hampir dipastikan banyak orang tua kita yang nanti lulus sekolah anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Nah sehingga pemerintah ke depan meski tidak ada kewajiban kita, tapi kita sudah harus memikirkan untuk bekerja sama dengan para perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dan kemampuan atau kapasitas untuk mendirikan perguruan tinggi di daerah ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat kita. Apalagi kita lihat pertumbuhan ekonomi kita saat stagnan 2 tahun terakhir ini tidak bisa kita pungkiri, maka salah satunya upaya untuk memberikan layanan pendidikan terjangkau oleh masyarakat kita ke depan di Kabupaten Konawe Utara ini harus ada layanan pendidikan terjangkau termasuk misalnya perguruan tinggi. Demikian pula sekolah-sekolah yang berbasis daripada sumber daya alam kita. Harus dipahami sekarang bahwa pendidikan kita tidak orientasi pada background alam kita. Kita adalah daerah agraris, daerah pertanian, tapi tidak satu pun sekolah yang orientasi pada sekolah pertanian kita. Hampir pasti Sulawesi Tenggara pun demikian. Oleh karenanya ke depan insya Allah kami berkomitmen untuk melahirkan sekolah-sekolah yang kerujuan khususnya pertanian dan perkebunan di Kabupaten Konawe Utara ini. Oke, waktu habis. Dan pertanyaan kedua untuk calon nomor 2, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Konawe Utara adalah salah satu misi saudara. Pertanyaannya, seandainya saudara terpilih, bagaimana bentuk kebijakan dan strategi implementasinya agar masyarakat Konut memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi pada era revolusi industri 4.0? Terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa khusus untuk misi meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, saya tinggal menyelesaikan infrastruktur dasar sudah selesai. Sekolah kita sudah tepat selesaikan, bahkan PAUD sebelum saya menjabat jadi bupati dan Pak Rob jadi wakil bupati hanya 10 di Konawe Utara. Hari ini sudah 110, bahkan sudah kita akreditasi SD-nya maupun SMP-nya. Ke depan ini yang harus kita tampilkan. Bahwa tidak bisa kita pungkiri untuk tes CPNS pun, menjadi ASN pun itu sekarang tinggal dirinya, masyarakat itu sendiri dan Tuhan yang tahu kelulusannya. Artinya apa? Bagaimana kesiapan dirinya untuk bagaimana memperbaiki sumber dayanya pada saat tes sehingga dia bisa bersaing. Entah ASN atau dimanapun, ini hanya salah satu contoh. Nah, jika kita tidak dorong dengan sebaik-baiknya, maka saya yakin dan percaya Kabupaten Konawe Utara pasti akan tertinggal. 2.963 mahasiswa yang saat sekarang ini kami bantu, mulai dari 2015 sampai dengan 2019, itu yang tersebar di 66 sekolah tinggi universitas di 59 jurusan. Bahkan terakhir kami mengiring 10 orang yang terbaik dari Konawe Utara ke negeri Cina untuk pendidikan kedokteran. Bahkan ada yang kami kerjasamakan dengan salah satu universitas di Unaha. Saat sekarang ini sudah ada 80 orang, itu gratis untuk agroindustri. Itu semua adalah bagian daripada kami mempersiapkan. Insya Allah saya yakin, di bawah kepemimpinan Konasara Jilid 2 Ruksamin Abu Haira ke depan, Konawe Utara sudah kami siapkan. Besok insya Allah akan banyak yang wisuda dari Kabupaten Konawe Utara. Itu tidak terlepas, mohon maaf saya harus katakan saya dan Pak Rob, bahwa kami sudah memulai sumber daya ini. Tinggal bagaimana saya dan Pak Haji Abu Haira melanjutkan pada periode selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah pertanyaan ketiga untuk nomor urut 1. Pembangunan agrobisnis dan agroindustri yang berdaya saing menjadi salah satu misi saudara. Pertanyaannya, seandainya saudara terpilih, bagaimana strategi saudara untuk mengoptimalkan pembangunan agrobisnis dan agroindustri tersebut?
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Utara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita punya tantangan ke depan. Kami akan berkomitmen mendorong politik anggaran ke depan dalam rangka menumbuhkan di sektor agribisnis sebagai basis untuk kita membangun perekonomian Kabupaten Konawe Utara ini. Kita tahu bahwa Konawe Utara adalah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia pun demikian, maka ke depan Bapak sekalian, sektor ini harus kita menjadi prioritas agar kita bisa menumbuhkan perekonomian di masa yang datang. Karena tanpa kita gerakan perekonomian kita dalam sektor agribisnis kita, maka ini juga menjadi hambatan kita ke depan. Nah, ada peluang kita Bapak sekalian, khususnya untuk mendorong agribisnis kita ke depan. Kita harus bangkitkan juga pada partisipasi kalangan muda kita untuk mengembangkan daripada sektor agribisnis ini sebagai basis utama kita dalam rangka kita membangun daerah Konawe Utara ini. Kami meyakini bahwa di era kita ke depan, jika kita dorong politik anggaran yang maksimal, maka kita bisa tingkatkan untuk pembangunan pada sektor agribisnis ini. Mungkin dari Pak Wak silakan menambahkan. Ya, jadi melihat kondisi masyarakat kita yang hampir 60% adalah berprofesi sebagai petani, maka pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat itu harus memberikan kebijakan anggaran yang sebesar-besarnya kepada sektor pertanian. Dalam hal ini pertanian dalam arti luas yang meliputi perkebunan, persawahan dan lain sebagainya. Dengan memberikan anggaran yang sebesar-besarnya kepada pertanian ini, maka insya Allah harkat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat ini pasti akan mengalami peningkatan sehingga bisa mengentaskan kemiskinan kita yang ada di Konawe Utara sekarang ini. Demikian juga agroindustri ini, bagaimana kita menciptakan suatu peradaban baru di Konawe Utara ini untuk... Oke, maaf waktu Anda habis. Terima kasih. Dan inilah pertanyaan terakhir untuk segmen ini untuk nomor urut 2. Pengelolaan sumber daya alam adalah salah satu misi saudara. Pertanyaannya, seandainya saudara terpilih, bagaimana strategi saudara untuk mengoptimalkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Utara? Terima kasih. Kabupaten Konawe Utara terkenal kaya akan ikannya, lautnya, sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan yang tak kalah penting adalah pariwisata. Sektor pariwisata salah satu menjadi kekayaan alam, bahkan Konawe Utara kita anggap sebagai miniaturnya Raja Ampat. Mungkin Mbak boleh ke sana besok, bisa diantar oleh Ketua KPU. Saya dan Pak Rob sudah memulai dengan namanya Segitiga Berlian. Ada Tanjung Taipa, Air Panas Wawolesea, dan Pulau Labengki. Itu insya Allah dokumen sudah selesai. Tinggal bagaimana kita menyiapkan perangkatnya, kita mempermudah perizinan, karena dari Pemda tidak bisa untuk bagaimana sekuat tenaga pun pasti akan terjadi perlambatan untuk kita. Makanya kita siapkan, kita kerjasama dengan investor, tinggal kita siapkan perangkatnya seperti apa, yang kemudian kita undang permudah perizinan yang insya Allah pasti ekonomi akan tumbuh. Dan kita sudah mulai infrastruktur dasarnya. Itu sektor pariwisata. Kemudian dari sektor pertanian, perikanan. Bukan hanya dengan mengambil dan menjual, tetapi bagaimana kita tumbuhkan untuk pengolahan. Di Tinobu, Kelurahan Muara Tinobu, sudah kita memulai bagaimana di sana kawasan industri pengolahan perikanan, walaupun masih kecil, belum taraf seperti ini, tetapi kita sudah mulai, tinggal bagaimana untuk meningkatkan. Begitu juga dengan pertanian. Pertanian insya Allah sebentar lagi akan hadir sebuah pabrik yang besar di Kabupaten Konawe Utara. Begitu juga, Alhamdulillah berkat kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, di sana alhamdulillah di RPJM sudah masuk. Di lampiran 1, bab 3, halaman 21, sudah tertulis di situ bahwa pembangunan kawasan industri di Kabupaten Konawe Utara, yaitu di Langgikima dan yang ada di Motui. Seperti itu penjelasan kami, dari 3 sektor yang kami gambarkan, insya Allah Konawe Utara akan lebih sejahtera dan berdaya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas waktunya, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Dan para tamu undangan yang terhormat dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Konawe Utara 2020 sesaat lagi, tetaplah di channel yang sama. Ya pemirsa dimanapun Anda berada dan para tamu undangan yang terhormat, saat ini kita memasuki segmen ketiga di mana para paslon akan menjawab pertanyaan terkait dengan tema debat.
Dan di segmen ini 3 pertanyaan akan ditanyakan kepada kedua kandidat, di mana 2 pertanyaan yang sama dan 1 pertanyaan random yang akan diambil dari fishbowl. Pertanyaan terkait dengan tema debat sore ini dan waktu yang akan diberikan masing-masing adalah 2 menit. Kita akan membuka, bisa disaksikan, masih disegel, ya tidak ada rekayasa. Ini adalah pertanyaan bersama dan akan dimulai dari calon nomor 2. Pertanyaan pertama, hingga saat ini penyalahgunaan narkoba masih menjadi perhatian besar bagi pemerintah. Jika terpilih nanti, langkah strategis apa yang akan saudara lakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Konawe Utara, khususnya di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa? Terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa sampai saat sekarang ini, lembaga vertikal yang menangani khusus untuk narkoba, penyalahgunaan narkoba atau BNN, belum ada di Kabupaten Konawe Utara. Kita masih bernaung dengan BNN yang ada di Kota Kendari. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah bagaimana berkoordinasi pertama dengan BNN. Yang kedua, bagaimana berkoordinasi dengan pihak TNI atau kepolisian atau lembaga negara yang memang menangani khusus untuk itu. Yang kemudian bagaimana kita bersinergi untuk bagaimana agar narkoba tersebut tidak masuk ke daerah kita atau tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ada hal langkah yang paling penting. Adalah bagaimana kita sebagai pemerintah daerah yang kemudian kita berada di garis paling terdepan untuk bagaimana kita menyiapkan sosialisasi. Tapi untuk langkah sosialisasi tersebut itu harus kita siapkan dulu yang namanya pengembangan sumber daya manusia. Terkait dengan misi pertama kami. Karena orang bisa saja memakai karena dia tidak paham. Tidak paham dengan akibatnya. Tidak paham dengan akibatnya tadi yang saya sampaikan, sehingga kadangkala ia tidak paham, kemudian dia menggunakan. Awalnya coba-coba, tapi insya Allah ke depan kita akan lakukan sosialisasi. Kita akan bekerja sama dengan TNI, Polri, dan lembaga vertikal lainnya. Kemudian kita siapkan anggarannya, kemudian bagaimana kita. Insya Allah kalau pendidikannya tinggi, bagus akhlaknya, bagus agamanya, tidak akan mungkin dia akan pakai narkoba. Hanya orang-orang yang tidak punya iman dan rendah pendidikan mungkin, tarafnya kemudian yang masih ekonomi yang masih ini, sehingga mereka bisa mempergunakan seperti itu. Insya Allah secara bersama pasti kita akan bisa berantas yang namanya narkoba di Kabupaten Konawe Utara. Demikian. Dan untuk calon nomor urut 1, sekali lagi saya bacakan pertanyaannya. Hingga saat ini penyalahgunaan narkoba masih menjadi perhatian besar bagi pemerintah. Jika terpilih nanti, langkah strategis apa yang akan saudara lakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Konawe Utara, khususnya di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba ini hadir di tengah-tengah kemajuan masyarakat yang semakin modern, di mana sasarannya adalah generasi muda kita. Dan narkoba ini akan merusak masa depan daripada generasi muda. Maka kalau kami terpilih, pendekatan akan kami gunakan ada pendekatan religius atau pendekatan spiritual, di mana kita membekali keimanan. Oleh karena itu, saya sering menyampaikan pada suatu kesempatan bahwa tidak cukup kita hanya mendidik atau membekali masyarakat kita dengan kecerdasan intelektual, tapi terpenting juga adalah kecerdasan spiritual. Di mana narkoba ini merusak akhlak, mental, dan masa depan generasi muda kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur. Maka pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan yang antisipatif ketimbang pendekatan yang preventif. Di samping itu kita menyiapkan institusi yang berwenang untuk menangani masalah narkoba seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ruksamin tadi, bahwa di Konawe Utara ini belum ada BNN. Ya, kenapa tidak kita siapkan BNN sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani tersebut, sambil kita mendidik mental, akhlak, dan spiritual generasi muda kita sehingga tidak menjadi generasi muda yang abal-abalan. Saya kira demikian. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, ingin ditambahkan? Ya, saya kira ini tantangan kita semua ke depan, bahwa narkoba sudah seperti ibarat sayur mayur dijual di pasaran, di terbuka, dan dari waktu-waktu generasi muda kita begitu banyak terserat, dan termasuk di Konawe Utara ini ada beberapa daerah sasaran daripada pengendara dari narkoba, misalnya Langgi Kima, termasuk Anduga ini sebagai tempat-tempat
peredaran dari narkoba, termasuk di perbatasan di wilayah Konawe, di mana di sana ada industri. Sehingga memang ke depan harus ada struktur organisasi yang lebih kompeten lagi untuk lahir sebagai pengenang daripada narkoba di Kabupaten Konawe Utara ini. Oke, waktu Anda habis. Terima kasih. Dan kita akan menuju ke pertanyaan yang sama untuk pertanyaan kedua. Calon nomor urut 2 bisa bersiap-siap. Saat ini wabah COVID-19 telah berdampak kepada seluruh tatanan kehidupan masyarakat dan belum diketahui kapan wabah ini akan berakhir. Kabupaten Konawe Utara adalah salah satu daerah yang terbuka dan dilalui oleh masyarakat, khususnya dari daerah lain di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Selain itu, di Kabupaten Konawe Utara juga terdapat pertambangan yang memiliki pekerja asing. Kedua kondisi tersebut berpotensi menjadi pintu masuknya virus COVID-19 di Kabupaten Konawe Utara. Pertanyaannya, apabila Anda terpilih, bagaimana strategi untuk memastikan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan optimal? Terima kasih. Saat sekarang ini suka tidak suka, mau tidak mau, manusia seantero dunia sedang diancam dengan wabah bencana non-alam atau COVID-19. Mulai pada 16 Maret yang lalu sudah kita keluarkan surat keputusan tentang bagaimana pencegahan COVID-19 bukan hanya satu pihak saja, tetapi harus betul-betul terlaksana secara keseluruhan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020, ada 3 hal pokok yang harus dilakukan, yaitu bagaimana penanganan kesehatan, kemudian yang kedua bagaimana penanganan dampak ekonomi, serta yang ketiga adalah penanganan sosial atau safety net, jaring sosial tersebut. Nah, langkah tersebut harus kita lakukan. Pertama, kesehatan. Kita siapkan dulu infrastrukturnya. Infrastruktur bagaimana pada saat ketika orang kena, kemudian bagaimana cara mengobatinya, bagaimana cara kemudian sampai tingkat ketika terjadi kematian seperti apa. Kemudian yang kedua bagaimana sosialisasinya. Sosialisasinya ini kita sampaikan pelat-pelat apa semua, spanduk-spanduk, pesan-pesan moral seperti apa, supaya terus melakukan yang namanya memakai masker, menjaga jarak, dan yang kemudian memakai masker, menjaga jarak, kemudian senantiasa mencuci tangan. Nah, kita juga harus berkoordinasi dengan pihak Prokopinda. Dalam hal ini dalam gugus tugas kita fungsikan perankan. Baik dari laut maupun lewat darat, siapapun yang akan masuk harus melalui yang namanya protokol kesehatan. Itu dulu perangkatnya yang harus kita siapkan. Bagaimana protokol kesehatan yang ketika seseorang mau lewat laut dalam pertambangan, mau lewat darat seperti apa, bahkan dulu Konawe Utara sudah pernah kita tutup, tidak boleh masuk kalau bukan orang Konawe Utara atau tidak punya rapid test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan kepada calon nomor urut 1 untuk pertanyaan yang sama. Saya ulangi, saat ini wabah COVID-19 telah berdampak kepada seluruh tatanan kehidupan masyarakat dan belum diketahui kapan wabah ini akan berakhir. Kabupaten Konawe Utara adalah salah satu daerah yang terbuka dan dilalui oleh masyarakat, khususnya dari daerah lain di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Selain itu, di Kabupaten Konawe Utara juga terdapat pertambangan yang memiliki pekerja asing. Kedua kondisi tersebut berpotensi menjadi pintu masuknya virus COVID-19 di Kabupaten Konawe Utara. Pertanyaannya, apabila saudara terpilih, bagaimana strategi untuk memastikan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan optimal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID adalah salah satu wabah penyakit yang melanda dunia saat ini dan berdampak seluruh masyarakat dunia ini termasuk Konawe Utara juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari masyarakat berdampak daripada COVID. Oleh karenanya, Bapak sekalian, ke depan jika kami mendapat amanah dari rakyat Konawe Utara untuk menanggulangi pada COVID ini, yang pertama tentu harus ada gugus COVID yang memang seperti yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah selama ini sebagai organisasi yang bertanggung jawab langsung dalam rangka penanganan COVID ini. Meski kita mengakui bahwa COVID ini adalah penyakit yang datang secara dunia dan kita semua bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah daerah tapi seluruh elemen masyarakat ikut bertanggung jawab dalam rangka penanganan COVID ini, termasuk kalangan TNI dan Polri, kemudian Basnas, kemudian elemen masyarakat lain yang harus bertanggung jawab. Oleh karenanya yang paling utama ke depan adalah pemerintah daerah harus membentuk struktur dalamnya dan juga tentu adalah politik anggaran ke depan, tapi harus memang dari sisi anggaran ini juga harus kita melihat
secara lokal bagaimana tingkat kebutuhan masyarakat berkaitan dengan penanganan COVID ini agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan kita. Nah, di Konawe Utara ini saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang sekarang untuk penanganan COVID ini saya kira sudah cukup strategi, tapi ke depan juga tentu kita lihat bagaimana tingkat perkembangan daripada COVID ini, apakah ada fluktuasi menurun atau meningkat, sehingga itu menjadi bahan kajian kita untuk dalam rangka penanganan COVID ini, sehingga bisa kita tanggulangi dan tangani dan dalam rangka untuk proses pencegahan, karena kita ini adalah daerah lintasan seperti disampaikan tadi moderator, bisa wilayah laut, bisa darat, bisa melintasi orang di Konawe Utara ini, sehingga kita perlu langkah-langkah strategi untuk pencegahan daripada penyebaran daripada COVID ini sebagai penyakit yang sangat ditakutkan oleh dunia saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Dan sekarang kita akan sama-sama untuk bisa mengambil pertanyaan random. Nomor urut 1 dan nomor urut 2 bisa sama-sama menuju ke fishbowl. Silakan masing-masing dari nomor urut 1 dan nomor urut 2 ambil satu pertanyaan. Ya, nomor urut 2 bisa bersiap-siap. Pertanyaan yang dipilih adalah, pada salah satu misi yang akan dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Konawe Utara adalah ketersediaan pangan. Diketahui saat ini fenomena pemanasan global dan perubahan iklim menjadi masalah utama yang mengancam ketersediaan pangan di dunia. Pertanyaannya, bila saudara mendapatkan amanah sebagai pejabat Bupati Kabupaten Konawe Utara, apa kebijakan dan langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan utama tersebut agar ketersediaan pangan tetap tersedia? Terima kasih. Beberapa strategis yang coba akan kita lakukan ketersediaan pangan, baik dari khususnya bidang sektor peternakan, sektor pertanian, perkebunan, maupun sektor perikanan yang saat sekarang ini. Untuk sektor pertanian, alhamdulillah infrastruktur dasar secara bertahap sudah kita laksanakan. Irigasinya sudah kita buat, cetak sawahnya sudah berjalan. Dan alhamdulillah kita punya hasil pangan itu alhamdulillah baik dari beras, jagung, kedelai itu meningkat pada tahun sebelumnya. Yang kemudian datanya masih ada yang bisa kita sampaikan. 400 lebih alsintan telah kita siapkan. Dan walaupun sedemikian rupa itu belum cukuplah bagi kami bahwa itu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, bagaimana strategis ke depan? Ada beberapa hal yang coba kita lakukan, kegiatan-kegiatan khususnya kebijakannya di bidang pertanian, itu masih sering disalah manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Contohnya misalnya hand traktor atau John Deere yang kita siapkan malah justru dimanfaatkan bukan untuk mengolah sawah. Ke depan kita akan membentuk yang namanya Garda Tani. Garda Tani ini kita akan rekrut mereka petani yang langsung dari masyarakat, mereka yang lihai membawa traktor, hand traktor apa semua, kemudian kita siapkan fasilitas pemerintah daerah. Setelah musim tanam datang, kemudian kita turun secara bersamaan, itu ditanggung pemerintah daerah, kita hand traktor, kemudian kita siapkan bibit, termasuk puput yang sekarang ini yang begitu susah, walaupun subsidi tapi distribusinya sangat susah. Ini kita akan siapkan gratis buat warga, setelah diluku warga tinggal menanam. Artinya, dengan proses seperti ini, saya yakin dan percaya pasti akan mampu untuk menaikkan kita punya sektor pangan di Kabupaten Konawe. Itu contoh untuk salah satu hasil padi dari tanaman pangan. Makasih. Pas waktunya, terima kasih. Dan calon nomor urut 1, ini adalah pertanyaan pilihan Anda. Menurut catatan BNPB dan juga tertuang dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2012-2032, pada tahun 2019 Kabupaten Konawe Utara dilanda bencana banjir yang menimbulkan kerugian yang besar. Bencana banjir seperti ini dapat saja berulang pada tahun-tahun yang akan datang. Pertanyaannya, apa kebijakan dan langkah konkret yang akan saudara tempuh untuk mengatasi ancaman bencana banjir tersebut? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana-bencana adalah sesuatu kejadian yang di luar daripada prediksi manusia, akan tetapi bencana itu bisa jadi terjadi karena ulah manusia. Akan tetapi Konawe Utara ini memang bencana yang paling dahsyat adalah peristiwa tahun 2019, itu bencana banjir bandang.
Dan secara alami setiap tahun memang Konawe Utara mengalami banjir, akan tetapi tidak sama dengan banjir yang terjadi pada tahun 2019. Itu di luar dugaan dan bahkan lebih dahsyat daripada banjir yang terjadi pada tahun 77 ataupun tahun 55. Nah, sehingga banjir tahun 2019 itu menurut masyarakat adalah suatu banjir yang sangat dahsyat yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara. Nah, langkah strategi ke depan Bapak sekalian memang akan sulit untuk mencegah namanya banjir karena itu adalah faktor alam. Akan tetapi harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bisa kita lakukan. Pertama adalah mengedukasi masyarakat kita untuk tidak serta-merta melakukan perambahan hutan yang secara liar. Ya, harus semua kita lakukan secara prosedural. Ya, kalau namanya untuk perkebunan harus ada izin, kemudian penebangan liar itu juga harus menjadi perhatian kita serius ke depan oleh pemerintah daerah, sehingga dengan demikian ini cara strategi kita untuk menanggulangi namanya bencana banjir atau kebanjiran di Kabupaten Utara yang sering terjadi. Nah, hal lain juga sekalian bahwa peristiwa banjir ini memang harus ada kita lakukan ke depan untuk melakukan antisipasi masyarakat kita siaga, sering terjadi dengan menghitung waktu yang sering terjadi. Misalnya banjir itu terjadi di bulan berapa, sehingga masyarakat harus siaga. Ya, sehingga ketika terjadi banjir, maka masyarakat pastikan dalam posisi aman. Memang Konawe Utara ini berdasarkan peristiwa 2011 kita sudah relokasi semua masyarakat sementara berada di Huntara, dan ini juga kami mikir ke depan siapapun terpilih Huntap harus menjadi perhatian kita serius untuk mengantisipasi daripada bencana banjir yang terjadi di Konawe Utara tahun 2019 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Ya, para tamu undangan yang terhormat dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah menyelesaikan segmen 3 dan masih kita akan lanjutkan debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Konawe Utara 2020. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, tetap di channel yang sama. Ya pemirsa, masih bersama kami di debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Konawe Utara 2020. Dan terima kasih tetap bersama kami. Dan di segmen ini, segmen keempat, kita akan sama-sama menyaksikan para paslon nantinya akan saling bertanya dan menanggapi. Dan kita akan mulai sesuai dengan nomor urut paslon dan dipersilakan semua paslon untuk bisa berdiri. Aturan untuk segmen ini adalah 30 detik untuk bertanya, 1,5 menit untuk menjawab, 1 menit untuk menanggapi, dan 1 menit menanggapi kembali. Apakah cukup jelas? Dan kita akan mulai dari nomor urut paslon 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kondisi wilayah kita daerah Konawe Utara yang tidak terlepas dari COVID-19, saya ingin bertanya tentang kemarin realisasi penggunaan anggaran yang besarnya 59 miliar lebih. Mengingat daerah kita yang begitu sempit dengan jumlah penduduk yang sedikit, kenapa bisa menelan anggaran yang begitu dibandingkan dengan daerah lain seperti Konawe hanya menelan 1,9 miliar. Kemudian terkait dengan alat cinta tadi yang diketahui bahwa disalahgunakan, bagaimana upaya kita untuk menangani? Terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa pada saat penanganan COVID di Kabupaten Konawe Utara, anggaran yang kita siapkan yaitu 59 miliar 721 juta, dan itu diketahui oleh semua publik. Penggunanya ada 3, yaitu yang pertama masalah program kesehatan kurang lebih 24 miliar, mulai dari persiapan tadi saya siapkan sampai dengan ruang khusus infeksius yang ketika terkena kemana mereka siapkan, termasuk alat-alatnya, peralatannya, bahkan bahan makanan, termasuk honor untuk petugas yang bertugas. Kemudian yang kedua yaitu penanganan dampak ekonomi, yaitu dampak ekonomi kemudian kita siapkan sembako kepada seluruh masyarakat 2 kali berturut-turut karena masyarakat tidak boleh keluar rumah, kita jaga jarak apa semua. Pada saat itu penyiapan masker dan alat-alat lain termasuk tempat cuci tangan, diinspektan semua kita siapkan. Itu kemudian yang terakhir yaitu masalah safety social net atau jaring pengaman sosial. Termasuk mahasiswa satu-satunya di Kabupaten Konawe Utara yang menyiapkan Rp500 untuk menyiapkan kepada anak-anak mahasiswa kita, membantu mereka karena mereka belajar dari daring. Itu salah satu yang termasuk MKM telah kita bantu dan hasilnya tergambar. Alhamdulillah pada saat itu Kabupaten Konawe Utara di awal pertama 3 bulan pelaksanaan kita adalah kabupaten yang dinyatakan masih putih dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kabupaten Konawe Utara. Demikian. Yang saya pertanyakan tadi itu mengenai alokasi penggunaan anggaran yang sudah mencapai 100%. Artinya kalau kita melihat kenyataan yang terjadi di lapangan ini bahwa daerah Konawe Utara ini adalah daerah yang zona hijau. Tetapi justru posisi zona hijau ini menyerap anggaran yang begitu besar dibandingkan daerah lain yang seperti misalnya Konawe yang statusnya adalah zona merah,
di samping luas wilayahnya begitu luas dan jumlah penduduknya begitu besar, hanya menelan anggaran 1,9 miliar dan juga menyiapkan kendaraan swab yang begitu di swab langsung keluar hasilnya. Kenapa Konawe Utara dengan kondisi anggaran yang seperti itu besarnya tidak bisa menyiapkan alat-alat seperti kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan masker, ya masker ini ya saya kira tidak semua masyarakat yang mendapatkan ini. Jadi saya kira begitu. Terima kasih. Kita tidak pernah mengukur berapa anggaran yang kita pergunakan. Yang jelasnya dari proses penganggarannya, perencanaannya sampai pelaksananya itu terlaksana secara transparan dan akuntabilitas. Terhadap apa metode penggunaannya, saya kira ada badan khusus yang dipercayakan oleh negara untuk memeriksa. Tapi satu hal yang harus kita lihat, bahwa langkah apapun harus kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Kabupaten Konawe Utara. Itu dulu yang harus kita lakukan. Jadi kita jaga pintu masuknya seperti apa, kemudian bagaimana kita siapkan bahan makanan, semua tanpa melihat status sosial, agama, dan apa semua kita bagikan bahan makanan. Termasuk UMKM yang kemudian kita bantu, semua ada. Mengenai masalah besarannya, kita lihat kalau Konawe misalnya yang Bapak ambil contoh tadi, hari ini berapa yang positif. Bandingkan dengan Kabupaten Konawe Utara yang 3 bulan pertama masih putih, tidak ada yang positif Bapak Ibu sekalian. Saya kira seperti itu. Kita lihat bukan outputnya, tapi outcome-nya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, terima kasih dan saya sekarang memberikan kesempatan kepada nomor urut 2 untuk bisa bertanya kepada nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konawe Utara adalah salah satu daerah yang rawan banjir. Kemudian wilayahnya wilayah pertambangan dan memungkinkan akan terjadi erosi. Pertanyaan saya, dalam visi misinya tidak satupun yang menyoroti masalah pertambangan di Konawe Utara. Anda masih ada punya waktu? Itu termasuk dengan penanganan banjir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita cermati secara sama, di program kami ada yang namanya program penunjang jaminan sosial. Jaminan sosial ini masuk kelompok daripada penanganan banjir. Yang namanya peristiwa sosial atau peristiwa yang terjadi secara alami, menelan korban sosial, maka harus ada penanganan sosial. Di mana penanganan sosial itu pertama, langkah prioritatif yang sering kita lakukan ketika terjadi banjir, kita harus di lapangan. Kemudian harus ada upaya yang kita lakukan setelah masyarakat terkena dampak banjir sendiri. Misalnya kita harus melakukan relokasi, kemudian memberikan tempat yang nyaman buat mereka yang tentu sudah dilakukan selama ini, yaitu Huntara. Meskipun Bapak sekalian juga ini menjadi pekerjaan kita ke depan berkaitan dari Huntara ke Huntapnya. Salah satunya adalah soal pembebasan lahan yang masih menjadi problem sekarang ini. Mungkin Pak Iskandar silakan menambahkan. Ya, jadi terkait masalah banjir ini memang ada dua sikap kita sebagai pemerintah. Itu yang pertama antisipatif seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Pak Rauf. Yang kemudian preventif kita yaitu pencegahan ini. Untuk mencegah banjir ini kebijakan yang akan kita lakukan itu bagaimana kita melakukan normalisasi kali. Kemudian melakukan pengerukan supaya tidak terjadi pendangkalan sungai. Karena banjir itu akibat pendangkalan sungai sehingga hujan sedikit langsung meluap. Gini, itu semua salah satu program cara penanganan. Tapi bagaimana kita dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, sesuatu pekerjaan itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, yang dimaksud tadi oleh rekan saya Pak Haji Abu Hairah, itu tidak dilihatnya di situ divisi tentang bagaimana penanganan bencana secara umum. Nah, ini yang kami maksudkan. Kalau itu tidak ada, sistem cantolannya nanti pada saat perencanaannya kita mau ambil dari mana, seperti apa. Sistem perencanaan sekarang sudah sistem online. Kalau itu tidak ada cantolannya maka tidak akan mungkin bisa masuk. Pelurusan sungai hanya bagian daripada salah satu. Tapi mulai dari bagaimana supaya sedapat mungkin kita tidak terjadi bencana, ada langkah-langkah misalnya bagaimana kita menanam kayu, atau misalnya reboisasi apa semua, atau mungkin dengan masyarakat yang kita perbaiki imannya apa semua, itu yang dilakukan. Tetapi kalau kami tidak lihat, ini yang kami coba soroti. Andai kami bisa terpilih, kami khawatir penanganan bencana itu tidak tuntas. Terima kasih. Jadi terkait mengenai penanganan banjir ini, memang ada 3 faktor yang harus kita. Pertama, planning, kemudian actuality, kemudian responsibility. Artinya planning ini memang perencanaan. Artinya perencanaan ini memang harus direncanakan bagaimana kita dapat menanggulangi banjir, baik secara antisipatif maupun secara preventif. Kemudian actuality, pelaksanaannya tadi itu seperti yang kami gambarkan.
Seperti misalnya kita mengadakan reboisasi, penanaman dan penghijauan hutan. Kemudian kita mengurangi adanya penebangan secara liar dan lain sebagainya. Kemudian ya responsibility-nya adalah segala pelaksanaan kegiatan kita di lapangan itu kita pertanggungjawabkan secara hukum melalui suatu produk undang-undang. Artinya dengan menetapkan situasi tanggap bencana. Ya, Masih ada waktu? ya, saya kira cukup. Sudah cukup? Oke, baik, terima kasih. Bisa kembali duduk untuk calon nomor 1, nomor 2. Dan para tamu undangan dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan memasuki segmen kelima. Dan kami memohon kepada calon nomor 1 dan nomor 2 untuk bisa berdiri. Di segmen ini kembali bersama kita akan melakukan saling bertanya dan menanggapi. Dan kali ini saya persilakan untuk calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon nomor urut 1. Makasih. Saya akan bertanya pada misi nomor 6 yang saudara calon nomor urut 1 sodorkan, yaitu memperbaiki tatanan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat. Secara kasuistik saya ingin menanyakan kepada saudara, seandainya ada misalnya saudara salah satu calon yang kemudian mengusir calon lain pada saat akan berkampanye. Apakah ini salah satu misi yang dimaksud atau seperti apa implementasinya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari paslon nomor 2 berkaitan memperbaiki tatanan kehidupan politik. Berhubungan dengan apa yang dipertanyakan mengusir. Perlu dipertanyakan siapa mengusir. Apakah oknum paslon itu sendiri mengusir atau oknum lain yang mengusir, kemudian dalam situasi seperti apa? Ini perlu ditanyakan. Apakah paslon nomor 1 yang mengusir atau ada oknum lain yang melakukan pengusiran? Ini harus diklarifikasi kepada masyarakat. Oleh karenanya kami tetap konsisten untuk menciptakan situasi kondusif untuk demokrasi di Konawe Utara ini. Saya sering menyampaikan, biarkan rakyat bahagia dengan demokrasi itu sendiri. Biarkan rakyat bahagia dengan pilihan sendiri. Tidak usah kita melakukan intimidasi ya atau cara-cara politik yang kemudian membuat rakyat kita tidak dinamis, ada kondusif, dan kami NKRI berkomitmen untuk menciptakan situasi politik Konawe Utara agar kondusif dan dinamis, dan kita biarkan rakyat memilih pilihannya sendiri berangkat daripada nurani sendiri. Kasus apa yang disampaikan tadi itu sama sekali kami oknum calon tidak pernah melakukan, tidak pernah ada menyampaikan kepada pihak manapun, dan perlu ditinjau kembali terkait pengusiran itu seperti apa persoalannya. Apakah calon atau tim atau ada oknum lain melakukan pengusiran, dan kenapa harus dilakukan pengusiran itu? Karena ada masa kampanye kita, ada sonasi kampanye kita. Bicara. Yang harus kita Waktunya habis. tepat Jadi, ya sekalian. tidak perlu kita tersinggung secara berlebihan. Saya hanya mencontohkan, andaikan misalnya terjadi pasangan salah satu pasangan calon yang kemudian dia mengusir tim yang lain yang akan tidur di sana. Atau misalnya salah satu contoh yang kemudian tidak mau memilih kita, yang akhirnya kemudian misalnya tempat bekerja diputuskan secara sepihak hubungan kerja, kemudian dipecat, disuruh bayar utang. Atau bahkan misalnya ada yang dipukul, oknum driver tersebut memukul misalnya oknum yang lain. Ini mohon maaf, ini hanya contoh kasuistik, andaikan terjadi. Yang kemudian Bapak menjadi bupati, wakil bupati, kalau terjadi misalnya langkah-langkahnya seperti apa, itu yang kami pertanyakan. Karena apa? Masa kampanye ini adalah bukan hanya menawarkan program, tetapi bagaimana kita bersosialisasi. Kami meminjam tadi Pak Iskandar bahwa kita harus lisan maupun bilisan seperti itu. Makasih. Prinsipnya kami dari paslon 1 tetap konsisten untuk menjaga stabilitas negara dan daerah kita dalam situasi politik saat ini. Oleh karenanya kami tetap menyerukan seluruh tim relawan kami bahwa berkaitan dengan situasi politik saat ini harus betul-betul kita menciptakan suasana kondusif, jangan kita provokatif maupun mudah terprovokasi oleh pihak-pihak lain yang sengaja untuk menciptakan situasi tidak kondusif di Kabupaten Konawe Utara ini. Kami jujur konsisten untuk tetap bagaimana menciptakan iklim demokrasi kita yang sehat, ya, iklim politik kita yang sehat, dan iklim pilkada yang sehat, dan kita ingin berpolitik sehat dan kemudian kita melahirkan pemimpin yang elegan,
berdasarkan pilihan masyarakat Kondawi Utara ini tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan mereka bisa melakukan hak demokrasinya sendiri secara jujur dan sehat bagi sekalian. Demikian. Ya, sekarang saya memberikan kesempatan untuk nomor urut 1 untuk melemparkan pertanyaan kepada nomor urut 2. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor 2 berkaitan di visi dan misinya bahwa tidak satupun yang menyentuh soal isu kabupaten atau ibu kota kita ini. Kita tahu persis bahwa ibu kota ini adalah ikon kita semua. Ya, wajah Kabupaten Kondawi Utara ada di ibu kota kita ini, radius dari Tangguluri sampai Banggarema dan Onduya. Tapi di visi misi saudara tidak mencantumkan itu. Terima kasih. Memang di visi dan misi tidak tersirat secara langsung. Tetapi di program itu akan nampak dan dia berada di visi nomor 2. Yaitu meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan daya saing ekonomi daerah. Ini yang kemudian infrastruktur yang kemudian kita akan siapkan dalam rangka membangun ibu kota yang ada sekarang ini, termasuk infrastrukturnya yang dalam rangka bagaimana menunjang agar kita bisa berdaya saing ke depan, seperti itu. Jadi perencanaannya memang selama ini belum bisa kita sentuh. Karena apa? Langkah yang paling utama kita lakukan adalah bagaimana membangun ekonomi dari pinggiran. Masyarakat kita yang asal kepulauan, alhamdulillah mereka sudah bisa terjangkau dengan darat, mereka sudah nikmati lampu. Masyarakat yang ada di Aseminunulai hari ini tinggal 1 jam kita sudah bisa tiba ke sana, lampunya seperti itu. Nah, untuk infrastruktur kita khususnya di ibu kota, kita sudah lakukan. RDTR sudah kita selesaikan. Tinggal di periode kedua saya dan Pak Buhaira, insya Allah tahun depan kita sudah akan memulai membangun infrastrukturnya semua. Sudah kita siapkan, kita akan mulai supaya wajah ibu kota dia nampak. Sekarang ini bukan kita tidak mau, tetapi harus mulai dulu seperti tahapan-tahapannya. Dan ada yang skala prioritas, kebutuhan dasar pokok manusia dulu yang harus kita penuhi. Terima kasih. Iya, jadi lagi-lagi bicara soal ibu kota ini memang kita harus lebih serius. Tidak boleh kita menyatakan secara eksklusif tergambar dari infrastruktur umum. Dia adalah ibu kota dan ini adalah pusat pemerintahan kita, pusat pelayanan kita. Jadi harus kita bangun seluruh aktivitas yang ada di Kota Bangkaudi ini sebagai ikon daripada Kabupaten Kondawi Utara ini. Mohon maaf sejujurnya, kita sering menemukan orang bertanya, di mana sih ibu kota Kabupaten Kondawi Utara ini? Kita juga kadang-kadang miris, karena ada orang bertanya masuk di Morowali, masuk ke Kendari, sering pertanyakan. Padahal mereka sudah berada di radius ibu kota Kondawi Utara, sehingga memang tidak harus kita secara eksklusif, tapi harus ada program khusus untuk penanganan daripada penataan ibu kota Kondawi Utara ini, khususnya di kabupaten, khususnya di Bangkaudi ini dan seputarannya. Demikian. Terima kasih. Selama ini saya Bupati dan para adalah Wakil Bupati. Kami bersama-sama dalam rangka membangun. Dalam tahap perencanaan juga sudah kami lakukan sama-sama. Mulai dari perencanaan RDTR sampai dengan pelaksanaan. Insya Allah, sekarang masih Wakil Bupati, saya Bupati. Tahun ini kita sudah akan mulai laksanakan. Toh insya Allah ke depan yang terpilih adalah saya dan Pak Haji Buhaira, otomatis Pak Rauf dan Pak Iskandar menjadi oposisi. Tapi temannya di DPRD pasti masih ada. Insya Allah kalian ingatkan saya melalui teman di DPRD, saudara yang ada di DPRD. Insya Allah itu saya akan komitmen bagaimana kita akan membangun kabupaten. Karena saya tahu Kondawi Utara bukan hanya milik seseorang, tetapi milik kita bersama dalam rangka bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal untuk bagaimana keterjangkauan kenyamanan khususnya masyarakat yang berada dan lebih tahu bagaimana masalah ibu kota. Saat sekarang ini bukan kita tidak mau, tapi ada yang lebih utama. Saya kira kita sepakat pada saat itu. Pinggiran dulu yang harus kita sentuh. Saatnya sekarang untuk kita bangun ibu kota Kabupaten Kondawi Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya habis. Terima kasih. Dan tampaknya para tamu undangan dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, debat semakin menarik dan tentunya ini bukan menjadi akhir segmen. Tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kondawi Utara 2020. Dan di segmen ini kita akan sama-sama mendengarkan dari masing-masing paslon yang akan memberikan pernyataan penutup. Dan akan dimulai dari paslon nomor urut 1. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda adalah agents of change. Generasi masa depan. Young generation have to build the characters. How to build the characters? There are one purpose, satu perpata. There is no delightful memorite and endageous moment. Tidak ada masa yang paling indah selain masa muda.
tapi masa muda yang indah itu sebentar. Boleh jadi dia akan pergi begitu saja tanpa ada sesuatu yang bermanfaat. Olehnya itu kepada generasi muda saya pesankan, gunakan waktu Anda sebaik-baik. Jangan manfaatkan ke hal-hal yang tidak baik yang bisa merusak masa depan. Kemudian kepada pemerintah masa depan, saya juga berpesan untuk kita tetap pada asas demokrasi sebagaimana yang dicanangkan oleh salah seorang negarawan terkenal, Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16. Beliau mengatakan, democracy is the government from the people, by the people, and for the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, tapi untuk kelompok tertentu dan untuk personal professions. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Rauf Iskandar insya Allah ketika menjadi Bupati Konawe Utara, maka program kita ke depan adalah sektor pertanian, UKM dan pariwisata, dan insya Allah Kota Wangguduh menjadi skala prioritas kita akan bangun infrastrukturnya, karena ini adalah merupakan ikon daripada Kabupaten Konawe Utara, kita akan bangun sehingga menjadi aktivitas pelayanan publik di masa-masa yang datang. Akhirnya bersama Rauf Iskandar, kita wujudkan Konawe Utara yang mandiri dan religius menuju masyarakat sejahtera. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Yastiastu. Pada petang hari ini yang indah, kita baru saja mengikuti acara debat kandidat sebagai salah satu rangkaian terpenting dari seluruh tahapan pilkada tahun ini. Kita berharap semoga debat kandidat kali ini memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara. Saudara-saudaraku, pembangunan adalah proses perubahan dari sebuah keadaan yang belum baik menuju keadaan yang lebih baik. Pembangunan merupakan proses panjang yang berjalan dari sebuah fase ke fase berikutnya, atau dari sebuah titik ke titik berikutnya. Oleh karena itu pembangunan memerlukan perencanaan yang matang, program yang jelas, kemudian dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Pembangunan tidak dapat berjalan hanya dengan modal prasangka buruk, fitnah atau hujatan. Pembangunan hanya dapat berjalan bila dilandasi dengan rencana yang kuat, serta ditopang oleh ketulusan dan itikat yang baik untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat pada saat suka maupun duka. Pembangunan memerlukan visi atau cita-cita yang besar, seperti kata seorang filsuf bernama Goethe, dream no small dreams for they have no power to move the hearts of men. Miliki mimpi atau visi yang benar-benar besar, karena mimpi yang kecil tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan hati manusia. Dalam susunan redaksi lain, Henry Kissinger, mantan senator Amerika Serikat juga pernah berkata, the test of the leader is to get his people from where they are to where they have not to bend. Tugas seorang pemimpin adalah membawa seorang dari tempat mereka berada sekarang ke tempat yang belum pernah mereka datangi. Atau dengan kata lain, tugas pemimpin adalah memotivasi orang untuk melakukan pencapaian terbesar yang belum pernah mereka capai sebelumnya. Saudara-saudaraku, saya menitip pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara dimanapun saudara-saudaraku berada. Pilkada sebentar lagi akan kita laksanakan. Kampanye 2 hari lagi akan berakhir. Hanya ada 2. Apakah Ruksamin Abu Haira yang akan terpilih, yang kemudian Pak Rauf Iskandar yang tidak terpilih, atau sebaliknya Pak Rauf dan Iskandar yang tidak terpilih dan Ruksamin Abu Haira yang terpilih. Apapun itu yang kita lakukan semua, kita hanya bisa merencanakan. Allah sudah menentukan jauh sebelumnya siapa yang akan menjadi bupati ke depan. Saya mewakili tim kampanye se-Kabupaten Konawe Utara menyampaikan permohonan maaf jika ada kata kalimat selama kami kampanye yang terdapat ada hal-hal yang kurang. Itu semata-mata kami menawarkan program dan mengklarifikasi atas fitnah yang kami diberikan. Gunakanlah hak pilih kalian dengan merdeka dan ikhlas karena Allah SWT. Jaga kampung kita baik-baik. Kita akan kembali melayani dan membangun negeri para leluhur kita ini 2 kali lebih baik dan 2 kali lebih cepat. Akhirnya kepada Allah SWT kita pulangkan semua urusan. Salam konasara, inai konasara, ipe nasara, inai liasara, ipe nakasara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi, santi, santi om. Oke, terima kasih untuk paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Pemilihan umum tinggal menghitung hari. Pastikan Anda menjadi bagian dari pesta demokrasi pada 9 Desember 2020.
untuk memilih putra terbaik yang akan memimpin kabupaten tercinta ini. Sebab pilihan Anda lah yang menentukan masa depan dari Konawe Utara dengan 5 tahun mendatang dan lawan money politik. Saya Agustin Ramli beserta seluruh tim yang bertugas pada hari ini, mohon pamit undur diri, sampai jumpa.